Halo saudari dan saudara serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Yohanes Apus Sambur, sarjana filsafat, seorang analis kebijakan ahli pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai, sekaligus sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 angkatan 343. Pada saat ini saya akan membagikan refleksi singkat saya terkait dengan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 2 pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, baik yang saya lakukan dalam tahap MOOC maupun melalui pembelajaran e-learning. Selama kurang lebih 2 minggu melakukan pembelajaran di Agenda 2 yang berbicara tentang nilai dasar ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya mendapatkan banyak hal, mendapatkan pengalaman, pengetahuan yang sangat mendalam terkait dengan bagaimana seorang ASN harus bersikap dan bertindak. Nilai-nilai tersebut tentu saja sangat berguna bagi saya selaku seorang pelayan publik, sebagai standar yang memberikan tuntunan bagi saya dalam melayani kepentingan publik. Sebagai pelayan publik, saya memahami pentingnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bekerja dengan penuh integritas, serta selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi atau perkembangan zaman. Karena itu, saya tentu saja mesti terus mengasah kemampuan diri saya, mengembangkan potensi yang dimiliki, demi menjadi pelayan publik yang cakap dan profesional, serta solutif, secara khusus untuk menjawab setiap dinamika yang dihadapi dalam tugas saya sebagai pelayan publik. Selama proses pembelajaran, ada banyak tantangan, kendala yang saya hadapi. Materi yang paling menantang bagi saya selama proses pembelajaran ini ialah terkait bagaimana saya dengan seluruh ilmu pengetahuan yang saya peroleh, hal-hal itu diinternalisasikan. Dan tantangan yang lebih berat lagi ialah bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu saya implementasikan, saya aktualisasikan di dalam kerja-kerja konkret saya ketika saya berada di tempat kerja saya, misalnya nilai adaptif dan kolaboratif. Saya ditantang untuk bagaimana menerapkan itu semua secara berkesinambungan di unit kerja, terutama saat menghadapi resistensi perubahan atau dinamika kerja lintas instansi. Selama proses pembelajaran ini juga saya menghadapi kendala, misalnya terkait manajemen waktu saat membagi tugas harian dengan pengerjaan tugas latsar, serta penyesuaian teknis pada jaringan saat pembelajaran sinkronus. Akan tetapi, semua kendala dan hambatan itu, dengan berbagai upaya saya mampu mengatasinya dengan baik. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, saya berusaha melakukan studi literatur secara mandiri, memperbanyak diskusi bersama rekan kelompok, serta mengulang kembali materi yang ada di modul MOOC. Saya juga mencoba mempraktikkan secara langsung nilai-nilai berakhlak dalam simulasi tugas-tugas harian. Karena itu, secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yohanes Ali, SHMM, yang telah membimbing, membagikan berbagai macam ilmu pengetahuan, pengalaman, dan juga memberikan berbagai macam arahan yang sangat bermanfaat selama pembelajaran Agenda 2 ini. Dari perspektif saya pribadi, ada kesan yang khusus yang saya miliki selama mengikuti pembelajaran bersama Bapak, terutama dalam bagaimana Bapak menyampaikan sejumlah materi dan pengalaman dengan sangat komunikatif, juga interaktif, dan juga selalu memberikan banyak sudut pandang yang nyata tentang penerapan nilai berakhlak. Pesan saya, semoga Bapak sehat selalu dan terus menginspirasi kami, para calon aparatur sipil negara.
saudari dan saudara sekalian, sekian refleksi singkat saya terkait dengan pembelajaran agenda 2 ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih.